Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Biro Kristen, Bincang Rohani Kristen bersama saya, Yuli. Dan saya Pendeta Hari. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang damai sejahtera. Jika sahabat Kristus ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, bisa kirim pesan via WA di 0821 4065 4447. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat ini kami boleh berjumpa secara online dengan sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar bagaimana kami menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Dan kami sungguh rindu kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami, membawa kami kepada sebuah kebenaran dan memampukan kami untuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Berkati perbincangan kami dari awal hingga selesai nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kami yang berbincang-bincang dan sahabat Kristus yang mendengarkan, menyaksikan dimanapun mereka ada, kami semuanya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sering kali mendengarkan kata damai sejahtera. Dan agaknya kita setuju bahwa setiap orang, bahkan hampir seluruh orang itu mendambakan yang namanya kedamaian. Mendambakan sebuah situasi hati, keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana damai sejahtera itu menurut iman Kristen. Silakan Pak Pendeta, bagaimana damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu adalah buah yang dihasilkan dari pengenalan kita akan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi buah roh itu yang dulu pernah kita bahas, kasih, yang kedua sukacita, dan yang ketiga ini damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu dari bahasa Yunani irin ya, yang artinya itu keadaan di mana tidak ada perang, keadaan di mana tidak ada masalah. Nah, menarik sekali ini kalau kita bicarakan, kalau keadaan tidak ada perang, sementara keadaan yang kita jumpai di dalam dunia ini banyak perang di mana-mana. Masih ada perang. Apalagi tidak ada masalah. Nah itu sangat sulit sekali. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, bagaimana damai sejahtera yang sesungguhnya yang kita dambakan itu sebenarnya ada di dalam Kristus. Kalau kita mau belajar. Nah, kita baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, di situ judul perikopnya kan kalau kita baca itu Yesus menjanjikan penghibur. Nah, pada waktu Tuhan Yesus nanti terangkat, ini sebelum terangkat, dia menjanjikan penghibur itu. Dia menjanjikan satu hal, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, damai sejahtera itu yang memberikan adalah Tuhan Yesus. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Maka kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Nah, hidup di dalam damai sejahtera ini harus
diawali sebelum kita berdamai dengan orang lain, kita harus berdamai dulu dengan Allah dulu. Nah, bagaimana berdamai dengan Allah? Iya. Rasanya itu hal yang sangat sulit sekali. Karena kita manusia berdosa, sedangkan Allah itu yang maha suci, yang maha kudus. Setelah kita selesaikan dosa kita berdosa lagi. Kita menjadi seteru Allah lagi. Bagaimana cara kita bisa berdamai dengan Tuhan? Ada caranya Tuhan. Iya. Tuhan itu memperdamaikan kita dengan Bapa melalui anaknya. Yesus itu. Melalui Yesus kita diperdamaikan. Iya. Nah, setelah kita diperdamaikan, maka berusahalah kita hidup berdamai. Di dalam damai sejahtera terhadap semua orang. Mari kita lihat dulu di dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan Roma 5 ayat yang ke-1. Di situ judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, siapa yang membenarkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas di sini. Jadi sebelum kita diperdamaikan dengan banyak orang, dengan sesama, kita harus diperdamaikan dulu dengan Allah. Nah, kabar baiknya Allah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga Allah memperdamaikan kita dengan Bapa melalui Putra. Jadi kita diperdamaikan dulu. Nah, menarik sekali waktu beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai kingdom culture. Oh iya, iya. Hidup di dalam kerajaan. Normalnya hidup di dalam kerajaan Allah bagaimana? Kerajaan Allah itu bukan berbicara masalah makanan dan minum, aturan makanan, aturan minum. Bahkan itu menjadi perbantahan di mana-mana. Akhirnya tidak timbul damai sejahtera. Tapi kerajaan Allah berbicara masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, di sini ada damai sejahteranya. Roma 14 ayat 17 itu mengatakan kerajaan Allah itu bukan berbicara masalah soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita hidup di dalam kerajaannya, maka kita pun wajib berdamai dengan sesama, dengan orang lain. Ya, apapun keadaannya kita wajib hidup berdamai. Tentu saja ini tidak mudah. Iya. Tetapi bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu yang menolong kita supaya kita bisa hidup berdamai dengan sesama kita. Ya, coba lihat di dalam Roma, masih kitab Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Berarti kata-kata sedapat-dapatnya itu apa? Kalau bisa, tapi harus bisa. Ya bisa, tidak bisa, harus bisa. Iya. Kalau bahasa Jawanya itu lebih jelas. Iso raiso kudu iso. Sedapat-dapatnya hiduplah apa? Kalau dalam perdamaian. Kalau itu tergantung. Ya, coba dibaca ulang lagi. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti berdamai itu tergantung siapa? Berdamai itu bisa tergantung pada orang lain. Nah, misalkan ada 2 orang
Tapi selalu melibatkan dua orang. Selalu melibatkan dua orang. Berdamai itu tergantung kepada siapa. Kalau di situ lihat perikopnya di situ itu kan sebenarnya dari awal itu hasil pembenaran dan seterusnya sampai kepada Roma 12 itu dari hasil dibenarkan sedapat-dapatnya. Bisa tidak bisa? Bisa tidak bisa itu bergantung kepadamu. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Nah, kalau kita tidak diperdamaikan dulu, kita tidak bisa berdamai dengan semua orang. Pasti tidak bisa berdamai dengan semua orang. Karena masalah internnya sendiri belum terselesaikan. Tapi ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, terus kita hidup di dalam kerajaan Allah dengan budaya kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka ketika kita hidup berdampingan, sedapat-dapatnya. Jika itu bergantung padamu. Ya, itu bergantung daripadamu. Ya. Maka hiduplah berdamai dengan semua orang. Ya, Tuhan Yesus pun juga waktu dia berkhotbah di atas bukit, ucapan-ucapan bahagia itu di Matius 5 itu dikatakan berbahagialah orang membawa damai. Ada rentetan semuanya, jadi banyak sekali Alkitab itu menuliskan tentang bagaimana damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu pengertiannya apa? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa damai sejahtera itu dari bahasa Yunani irin, yang artinya yang pertama yaitu keadaan tiada perang atau tidak ada masalah. Jadi sudah di awal sudah saya singgung, kalau tidak ada perang mungkin, tapi tidak ada masalah. Sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, terus menurut filosof daripada Yunani kuno, seorang filosof kuno itu mengatakan bahwa damai sejahtera itu bisa didapat dengan cara melepaskan, melepaskan keinginan. Keinginan manusiawi mungkin maksudnya. Melepaskan keinginan manusiawi dari keterikatan. Jadi apa yang mengikat itu yang sebenarnya itu tidak bisa menjadi damai sejahtera di dalam dirinya. Maka manusia harus melepaskan hal itu supaya bisa mencapai damai sejahtera. Jadi keinginan segala sesuatu itu yang membuat orang itu panas hati sehingga tidak bisa damai sejahtera. Artinya berarti bisa jadi termasuk seperti mematikan keinginannya. Ya. Mematikan kesenangannya mungkin. Mematikan kesenangannya itu menurut filosof kuno. Filosof kuno. Ya. Yang kedua menurut filosof kuno itu gini. Bahwa damai sejahtera itu bisa didapat ketika kita menghindari emosi pribadi kita. Menghindari emosi pribadi kita dengan jalan apa? Misalkan tinggal di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang terisolasi. Menjauhkan diri, menarik diri begitu ya. Supaya kita tidak terpancing emosi. Iya. Waduh, malah tidak bisa saya membayangkan begitu ya. Dimana hari-hari ini kan banyak orang malah justru senang berkumpul di kerumunan orang banyak. Di kerumunan orang banyak. Di kerumunan orang banyak itu pasti timbul masalah tidak? Iya, pasti. Berarti kalau timbul masalah, menurut filosof kuno, dia harus menarik diri. Dia harus cari tempat yang sunyi untuk emosinya ini biar bisa diredam. Ya, emosinya bisa diredam supaya mendapatkan damai sejahtera. Tapi ini sulit juga. Iya, padahal kalau
kaitkan dengan kondisi saat ini, kan beberapa saat terakhir mungkin sekarang kita sedang akan memasuki era new normal. Kalau sebelum-sebelumnya kita mengalami bersama-sama yang namanya lockdown, begitu kan? Jadi tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa orang sekarang kecenderungannya lebih sering atau lebih suka untuk berkomunitas, berkumpul-kumpul. Mereka dapat damai sejahtera di sana. Padahal di situ juga mungkin rentan muncul masalah yang bisa membuat damai sejahtera kita hilang. Tapi ketika kondisi hari-hari ini terakhir, kemarin-kemarin kita bersama-sama mengalami masa lockdown, yang artinya orang itu juga dengan sengaja ditarik untuk tidak banyak berkumpul secara komunitas, kemudian sendirian mungkin begitu ya. Terus kemudian ternyata banyak stay at home, terus tidak bisa beraktivitas keluar kemana-mana, tapi ternyata banyak juga yang mengeluh stres begitu. Malah stres kan? Damai sejahteranya hilang. Nah, sebenarnya kalau orang punya masalah, biasanya orang mau menyendiri. Iya. Mau menyendiri. Tapi di masalah pandemi ini, justru orang dipaksa untuk menyendiri. Tapi apa yang terjadi ketika dipaksa untuk menyendiri? Banyak yang stres. Malah banyak stres, kehilangan damai sejahtera. Iya. Ya, yang ketiga itu gini, mengembangkan kemandirian. Jadi berusaha untuk tidak tergantung pada orang lain dengan cara mencukupkan apa yang ada pada diri sendiri. Nah, jadi begini, kalau orang tidak terpancing untuk punya keinginan seperti yang diingini orang lain, mungkin itu orang itu bisa lebih tenang hidupnya. Tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, mungkin bahasa sederhananya begitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Tidak terpacu untuk menjadi seperti orang lain. Iya. Itu damai sejahtera kemungkinan didapat. Bisa atau tidak ya? Mungkin tadi kata kuncinya di mencukupkan diri. Iya. Ya, tadi ada. Kalau bahasanya Rasul Paulus memang aku mencukupkan diri dengan apa yang ada. Artinya berarti ketika orang itu bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu sebenarnya adalah wujud dia mensyukuri. Sebenarnya bisa. Tapi untuk hari-hari ini dengan era teknologi yang sedemikian luas, ketika kita melihat WhatsApp, di situ yang seneng sekali dilihat dari WhatsApp itu apanya? Tergantung ya Pak, ada yang suka lihat status. Nah, status meskipun itu status bisa akhirnya membuat damai sejahteranya hilang, karena kenapa teman saya bisa begitu, saya enggak begitu. Nah, kenapa yang si A itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya tidak. Tapi untungnya sekarang kita sedang ada pandemi, jadi tidak ada yang bisa berjalan-jalan, Pak. Tapi bisa juga. Yang foto lama diupload. Iya, terus juga melihat status mau lagi makan pizza. Oh iya. Yang tidak bisa makan pizza mungkin bisa damai sejahteranya agak berkurang gitu. Iya. Tapi beruntung juga sekarang pandemi juga mungkin tidak bisa yang makan-makan di luar begitu. Iya. Berarti ada hikmah. Ada hikmahnya di pandemi COVID-19 ini. Ada sesuatu yang baik. Iya. Tuhan sedang melatih kita untuk bisa tetap memiliki damai sejahtera, entah di situasi ramai atau sunyi. Menikmati apa yang ada. Iya. Dan Tuhan sedang mengajarkan sesuatu di pandemi ini. Nah, itu yang ditulis oleh filosof-filosof kuno untuk mendapatkan damai sejahtera. Nah, penulis kitab Ibrani juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan damai sejahtera itu
itu bisa melakukan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Melakukan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika melakukan sesuatu yang positif, bermanfaat bagi orang lain, ini kan timbul rasa Puas, bermanfaat. merasa dirinya bermanfaat. Merasa dirinya bermanfaat, itu damai sejahteranya timbul di situ. Karena bisa merasakan bagaimana orang yang berkekurangan, bisa merasakan orang yang punya masalah itu bagaimana rasanya. Dia empatinya muncul sehingga dia bisa bersyukur. Iya. Nah, ketika dia bisa bersyukur, damai sejahtera timbul. Ya, damai sejahtera juga ini menggambarkan secara pengertian, menggambarkan hubungan seseorang dengan yang lain. Ketika hubungan seseorang dengan yang lain itu enak, itu damai sejahtera ada. Iya. Hubungan dengan Tuhan terutama, baik itu damai sejahtera ada. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan damai sejahtera? Iya. Ini yang menarik. Iya, itu penting itu. Ya, bagaimana kita mendapat damai sejahtera? Damai sejahtera itu dibawa oleh Tuhan sendiri. Tadi kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti damai sejahtera itu yang memberikan siapa? Yesus Kristus. Berita baiknya bagi seluruh dunia yang sedang mencari damai sejahtera, itu damai sejahtera itu didapat di dalam Kristus. Ada pujian mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku temui di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam. Sebenarnya jawaban bagi dunia, Yesus sumberlah. Yesus yang memberi. Melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Bapa. Yesus memberi damai sejahtera. Dan setelah kita kenal Yesus, maka muncul Roh Kudus membantu kita, menolong kita pengenalan akan Tuhan, muncullah buah roh. Iya. Jadi intinya Yesus yang memberikan. Tidak ada sumber yang lain. Tidak ada sumber yang lain. Sumber yang lain yang bisa kita dapat sementara, tapi tidak bisa kekal. Tetapi ketika Yesus memberi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia pergi ke rumah Bapa, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ketika murid-murid Kristus, dia memberitakan Injil, ada di dalam sebuah ancaman, penderitaan. Tapi lihat, tidak satu pun mereka yang kehilangan damai sejahtera, tetap damai sejahtera. Iya. Jadi memang Tuhan yang memberikan. Tuhan Yesus, Tuhan kita yang memberikan. Bukan itu didapat janji. dari yang lain. Bukan didapat dari luar. Bukan didapat dari situasi. Bukan didapat dari situasi ketika kita mendapatkan sesuatu akhirnya kita tenang. Bisa mungkin kalau kita mendapatkan teman-teman yang baik hati kita, tapi teman-teman yang baik pun suatu saat pun juga bisa melukai hati kita. Tapi Yesus ketika dia meninggalkan damai sejahtera ditinggalkan, maka kita bisa berdamai dengan semua orang. Sekalipun dengan musuh. Iya. Dengan orang yang memusuhi kita pun tetap bisa berdamai. Karena damai sejahtera itu ditinggalkan Tuhan bagi kita. Ya, terus Roh Kudus itu menolong kita yang dulunya ini mempunyai kita dengan natur manusia keberdosaan kita, pasti natur itu membuat damai sejahtera itu semakin hilang. Contoh, natur berdosa. Ketika orang
berseteru dengan teman-temannya. Pertikaian berarti. Pertikaian. Perselisihan. Damai sejahtera ada nggak? Tidak ada. Itu keinginan daging nggak? Perselisihan. Iya, keinginan daging. Keinginan daging lahir apa? Sihir. Sihir pasti untuk kepentingan diri sendiri. Ada damai sejahtera nggak? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Banyak keinginan-keinginan daging yang seperti kemarin kita bahas. Pasti orang-orang yang hidup di dalam keinginan daging, hidup sebagai seteru daripada Tuhan, ini tidak ada damai sejahtera. Pasti tidak ada damai sejahtera. Nah, Roh Kudus menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan. Roh Kudus itu yang roh penolong yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita mau marah, ketika kita mau membenci. Roh Kudus itu menolong kita ngerem. Sehingga kita tetap bisa mengasihi sekalipun orang yang membenci kita. Ada orang yang membenci kita. Iya, iya. Jadi saling terkait ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang kasih. Juga sumbernya itu kasih adalah dari kasih Allah sendiri. Tuhan sendiri, Allah sendiri. Kemudian baru kita bisa mengasihi sesama. Damai sejahtera pun juga begitu. Sumbernya dari Kristus sendiri, kemudian Roh Kudus ada untuk menolong kita, iya. memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Iya. Nah, berita baiknya ketika seseorang ini dalam keadaan dia terjebak di dalam dosa, kepahitan dengan orang lain, berita baiknya Roh Kudus itu akan menolong membebaskan. Sehingga kita tidak lagi menjadi seteru dengan Allah dan seteru dengan sesama. Tidak. Roh Kudus itu akan memampukan. Roh Kudus itu akan memberikan damai sejahtera. Mengampuni orang yang telah menyakiti, itu gampang atau susah? Susah. Sulit. Sulit ketika mengampuni orang yang telah menyakiti. Dan ketika kita mau mengampuni, Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera terlebih dahulu. Iya, betul. Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera terlebih dahulu, baru kita melangkah. Jadi ketika kita melangkah, ada kekuatan yang di luar dari kita untuk kita melangkah mengampuni. Jadi itulah buah dari Roh Kudus. Iya. Bukan karena kuat gagah kita. Karena kuat gagah kita. Kita diampuni Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus, buah rohnya keluar, damai sejahtera. Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa berdamai dengan orang lain, dan Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita berdamai dengan banyak orang. Iya. Syaratnya kita berarti harus mau bekerja sama dengan Roh Kudus tentunya. Iya. Yang mungkin bahasanya di Galatia itu hidup kita mau dipimpin oleh Roh. Ya, hidup menurut Roh. Iya. Ini rasanya dari awal ada keterkaitan terus. Iya. Bapa yang berinisiatif, Yesus yang diturunkan. Ketika Yesus naik, Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam kehendak Bapa. Jadi inilah buah yang dihasilkan pengenalan kita dengan Roh Kudus. Pengenalan kita dengan Bapa, pengenalan kita dengan Tuhan Yesus. Itu secara globalnya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kita menjadi tahu bagaimanakah damai sejahtera yang sesungguhnya. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada,
kita sudah belajar bahwa ternyata damai sejahtera itu bersumber dari Allah sendiri. Melalui karya Kristus di atas kayu salib, ketika Dia menebus hidup kita, membebaskan kita dari segala dosa, maka di saat itulah terjadi hidup kita seharusnya tidak sama dengan hidup yang sebelumnya. Dan damai sejahtera itu diberikan kepada kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita ingin mendapatkan damai sejahtera, satu-satunya cara kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka akan ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, memampukan kita, menolong setiap kita untuk kita tidak lagi hidup dalam perseteruan dengan Allah. Dan ketika kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan sendiri, maka kita bisa berdamai dengan orang lain di sekitar kita. Mari kita mengakui bahwa kita perlu damai sejahtera, bukan seperti yang dunia tawarkan, tapi damai sejahtera yang sejati yang hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita angkat pujian ini bersama-sama dan rasakan damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi setiap hati kita. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sadar Tuhan, Roh Kudus yang membuat kami sadar, Roh Kudus yang membuat kami insaf bahwa kami perlu Tuhan, kami perlu Yesus, kami perlu Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kami. Terima kasih untuk yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kami, pembenaran-pembenaran yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berdamai dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menuntun kami terus untuk kami hidup di dalam rencana Bapa, yaitu kami berdamai dengan sesama kami. Sekalipun orang-orang yang menyakiti kami, sekalipun orang-orang memusuhi kami
kami bisa tetap hidup berdamai dengan mereka. Karena Tuhan Yesus yang berdamaikan kami dengan Tuhan, dan karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami berdamai dengan sesama. Roh Kudus memberikan damai sejahtera bagi kami, untuk kami bisa berdamai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sungguh luar biasa Engkau. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur, biarlah kasih-Mu Tuhan nyata bagi setiap orang yang mendengarkannya. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk semua orang yang membutuhkan damai hari ini. Kami percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan, yang melihat siaran ini. Damai sejahtera turun atasmu. Amin. Damai sejahtera ditinggalkan bagimu. Amin. Damai sejahtera akan menolongmu, memampukan engkau hidup di dalam rencana Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan yang hari-hari ini sedang susah. Kami percaya Roh Kudus memberikan penghiburan. Amin. Yang sedang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Amin. Sehingga semuanya mengalami Tuhan pada hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada, selamat mengalami damai sejahtera bersama dengan Kristus. Dan menjalani masa-masa new normal hari-hari ini, saudara tetap diberikan damai sejahtera. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.